Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dicurahkan kepada kita semuanya. Tidak ada kemudahan, tidak ada kekuatan, tidak ada kelancaran kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa melangkahkan kaki kita pada malam ini di tempat yang mulia ini semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bakalan bisa untuk ke sini. Laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan bukan karena Allah, kita enggak akan bisa sholat. Kita enggak akan bisa untuk puasa, sedekah dan lain-lainnya. Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah. Makanya kita dianjurkan ketika mendengar azan, saat muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo menuju salat. Kita yang dengar disuruh jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan ya Allah kecuali dengan pertolongan. Karena betapa banyak orang yang mendengar suara adzan, mendengar panggilan hayya 'alas shalah, ayo menuju salat, tapi ternyata hatinya, kakinya terasa berat untuk melangkah ke masjid. Karena enggak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur. Kita diberi kesehatan, mari kita gunakan kesehatan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Apalagi sekarang masih banyak yang sakit. Dah mulai banyak juga menyebar wabah, virus corona, sampai umroh dilarang sementara sekarang. Mumpung kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, manfaatkan. Mumpung Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk ibadah, mari kita manfaatkan untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan. Baru-baru ini di India, saudara-saudara kita kaum muslimin dibantai, masjid-masjid dibakar, banyak yang meninggal dunia, 30-an lebih, 200 terluka-luka. Kita mumpung diberi kesempatan oleh Allah SWT, bisa beribadah, bisa ikut pengajian, jangan kemudian kita sia-siakan. Nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, dua nikmat. Di mana dua nikmat ini dua nikmat yang sangat agung.
tapi banyak manusia melalaikannya. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu yang luang. Selagi Allah memberikan kesehatan, selagi Allah memberikan kesempatan, mari kita gunakan untuk berpacu dalam ketaatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas tema prinsip-prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i. Pembahasan ini sangat penting, mengingat Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar panutan umat. Lebih-lebih di negeri kita ini, negeri Indonesia, yang notabene mayoritas penduduknya mengaku mengikuti madhab Syafi'i. Beliau salah satu ulama yang semoga termasuk dalam hadis al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita perlu untuk mengenal lebih dekat bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, supaya kita bisa betul-betul mengikuti Imam Syafi'i. Bukan cuma ngaku saja. Kalau ngaku banyak yang bisa, Pak. Tapi yang paling penting itu bukan ngaku. Yang paling penting adalah betul-betul meneladani, mengikuti, mencontoh. Kalau cuma ngaku banyak. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila, kekasihnya Laila, tapi Laila enggak mengakuinya. Percuma dong. Ini cinta bertepuk sebelah kanan. Banyak orang mengaku cinta kepada Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, tapi enggak diakui sama Imam Syafi'i, ya percuma juga. Maka agar kita ini betul-betul mengikuti Imam Syafi'i, maka hendaknya bagi kita untuk mengenal bagaimana prinsip beragama beliau, bagaimana akidah beliau. Ini yang paling penting. Karena banyak orang mereka mengklaim mengaku mengikuti Imam Syafi'i, tapi ternyata cuma dalam masalah fikih. Masalah akidah ternyata apa? Enggak ikut Imam Syafi'i. Nah, ini kan aneh. Kami dalam fikih ikut mazhab Syafi'i, tapi kalau masalah akidah enggak, kami ikut imam yang lain. Imam Abul Hasan Asy'ari atau Imam Maturidi dan lain sebagainya. Ini satu kejanggalan sebenarnya kalau kita mau cermati. Kenapa? Karena masalah akidah itu masalah yang lebih penting. Kenapa kita mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi masalah akidah yang jauh lebih penting malah kita enggak mengikuti Imam Syafi'i? Oleh karenanya mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat bagaimana prinsip-prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i, supaya kita bukan cuma sekedar ngaku-ngaku pengikut Imam Syafi'i, tapi ternyata kita bukan pengikut beliau yang sejati. Cinta harus dibuktikan, bukan cuma sekedar pengakuan. Landasan akidah Imam Syafi'i yang pertama, sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis. Pedoman dalam akidah, keyakinan, itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ini salah satu kitab besar Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, bacalah kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Jangan cuma ngaku-ngaku saja. Kita pelajari. Kita merujuk kepada ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih. Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya. Kitabnya yakni
Al-Quran. Summa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah nabinya. Ini kalau kita pengen mengikuti kebenaran, pengen cari jalan yang benar, ya, caranya adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis, maka dia akan berada di atas jalan yang lurus, mesti benar. Tapi kalau dia enggak mengikuti Al-Quran dan hadis, dia akan menyimpang. Ya. Makanya ini masalah yang sangat penting. Karena ini sumber agama. Siapa kalau dia beragamanya, berakidahnya, ya, mengikuti Al-Quran dan hadis, maka beragamanya benar, Pak. Karena apa? Sumbernya benar, rumusnya benar, landasannya benar. Tapi kalau dia mengambil agamanya bukan dari sumbernya, ngambilnya dari ilmu filsafat, ngambilnya dari akal, ngambilnya dari mimpi, ngambilnya dari apa kata banyak orang misalkan, maka dia akan tersesat. Itulah kenapa dulu Rasulullah SAW setiap khutbah selalu mengulang-ulang fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita sering dengar ya khatib kalau pas khutbah Jumat membawakan khutbatul hajah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, yaitu Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diulang-ulang. Setiap kali khutbah Nabi mengulang ini untuk ya menganjurkan kepada kita semuanya agar di dalam beragama, agar dalam berakidah, berkeyakinan ya mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Kita sebagai umat Islam jangan sampai kita sebagai umat Islam malah kemudian ya tidak mempelajari, tidak mengikuti Quran dan hadis. Malah mengikuti teori-teori barat misalkan. Teori-teori orang-orang kafir. Ya. Malah pengen untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini bahaya. Ya, apalagi kalau sampai berani mengatakan seperti ucapan sebagian orang, ayat konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci. Nah, ini kalimat kufur. Tidak ada yang lebih tinggi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang kedua, prinsip akidah Imam Syafi'i yang kedua adalah mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil daripada akal. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Innalil aqli haddan yantahi ilaih, kama annalil basari haddan yantahi ilaih." Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana pandangan mata juga memiliki batas. Artinya dalam beragama, ya, jangan menjadikan akal itu sebagai landasan beragama. Akal itu adalah alat untuk, ya, akal itu adalah alat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bukan untuk menghakimi Al-Quran dan hadis. Ini perlu diperhatikan. Akal yang Allah berikan kepada kita itu untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan untuk menghakimi Al-Quran dan hadis. Artinya, ya, jangan sampai nanti ketika kita mendapati Al-Quran dan hadis, kemudian kita lawan Al-Quran dan hadis ini dengan akal kita. Jangan.
Karena akal Anda terbatas. Ilmu kita itu cuma dikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala ngasih virus corona aja orang udah bingung semuanya. Para dokter, para profesor pusing semuanya. Ya. Apalagi masalah-masalah yang memang di luar dari akal nalar. Agama bukan berdasarkan dengan akal. Banyak masalah-masalah agama yang tidak bisa dicerna dengan akal. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mas'i min a'la." Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Tapi saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya. Kalau andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, mestinya bagian bawah yang diusap. Kenapa? Yang bagian bawah itu yang kotor, yang kena tanah, yang mungkin kena kotoran, najis. Tapi ternyata Rasulullah mengusapnya bagian atasnya. Andaikan agama itu berdasarkan dengan akal, kalau ada orang yang berwudu kemudian ngentut, mestinya yang diusap pantatnya. Ya, karena itu yang bikin apa? Yang bikin batal. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Menunjukkan bahwa agama bukan berdasarkan akal. Banyak masalah-masalah agama yang akal kita belum mencernanya. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kita nggak tahu. Kenapa tawaf itu 7 kali putaran? Ya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Ya kan? Itu. Belum lagi masalah-masalah gaib. Ya. Jangan menjadikan akal sebagai standar. Ada orang nggak percaya dengan siksa kubur. Alasannya apa? Wah, nggak masuk akal. Buktinya kemarin saya bongkar kuburan, nggak ketemu mungkar nakir. Nah, ini repot nanti, Pak. Masalah-masalah gaib, masalah-masalah akhirat kalau dicerna dengan akal repot. Nanti banyak masalah-masalah agama kemudian diingkari, dibantah berdasarkan apa? Akalnya. Ya. Nah. Orang kalau mau membantah tentang siksa kubur itu sebenarnya mudah. Main pakai akal juga bisa sebenarnya. Kita bantah dengan akal juga. Bahwa adab kubur itu kan apa? Di alam barzah. Di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam antara dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa kemudian disamakan dengan alam dunia. Alamnya sudah beda. Kalau sampean pengen melihat mungkar nakir, kalau sampean pengen merasakan nikmat kubur atau siksa kubur, berarti apa? Mati odese. Ya. Biar sama alamnya. Ya kan? Nah, sampean masih di alam dunia, pengen menyamakan dengan alam barzah, ya seje. Nggak bisa disamakan. Orang kita misalkan ini contoh gampang sederhana saja. Ada suami istri misalkan tidur satu kamar, satu kasur. Ya, tapi mimpinya beda. Mimpinya beda. Ya, istrinya mimpi dikejar harimau misalkan. Bojone suaminya mimpi kawin meneh. Wah, sing sitok guyu, sing sitok wah, jerit-jerit, sedih, nangis. Nah, apakah sang suami merasakan yang dirasakan istri? Enggak merasakan. Apakah istri merasakan yang dirasakan suami? Enggak juga. Padahal itu sama-sama apa? Sama-sama satu kamar, satu kasur, tapi enggak merasakan apa yang dirasakan yang lain. Jadi intinya jangan menjadikan akal itu sebagai standar masalah apa? Ya, agama. Ya, agama bukan berdasarkan dengan akal. Ini bukan berarti kita merendahkan akal kita,
bukan. Tapi jangan berlebih-lebihan kepada akal. Kita memuliakan akal, tapi jangan berlebih-lebihan kepada akal sehingga menghakimi Al-Quran dan hadis. Itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian, yang ketiga, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i adalah tidak mengambil akidah dari filsafat. Ya, filsafat itu ilmu kalam, cuma ngomong-ngomong teori-teori aja, pendapat-pendapat, nggak pakai dalil, Pak. Sehingga dikit-dikit apa? Menurut hemat saya. Nah itu. Biasanya kalau lihat apa namanya ya di TV atau yang orang-orang pintar ngomong itulah kayak gitu. Menurut hemat saya. Nah, titik-titik menurut hemat saya. Jadi menurut dia. Bukan menurut Al-Quran. Bukan menurut hadis. Tapi menurut akalnya. Menurut pendapatnya. Ya. Nah itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita agar di dalam beragama, berakidah ini jangan mengambil dari ilmu filsafat. Kata beliau, al-ilmu bil kalami jahlun. Belajar ilmu kalam, ilmu filsafat itu kebodohan. Ya, kebodohan. Ya, beliau juga mengatakan hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Hukumanku bagi ahlul kalam, ahli filsafat hendaknya dipukul pakai pelepah kurma dan sandal. Wa yutafu bihim fil asy'ar, kemudian dikelilingkan. Yunada alaihim, ya, sambil dibilangin kepada orang, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala alal kalam. Inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Quran dan hadis malah kemudian beralih kepada ilmu filsafat. Ya, Islam ini enggak butuh sama filsafat, Pak. Salah kalau ada istilah filsafat Islam. Ya, di sebagian kuliah, universitas itu malah ada ya filsafat Islam. Enggak ada filsafat Islam. Islam enggak butuh sama filsafat. Filsafat itu dari Yunani. Dari Yunani. Justru filsafat itu merusak Islam. Ini banyak sekarang kerusakan-kerusakan itu dikarenakan apa? Filsafat. Ya, mungkin masih pernah terngiang beberapa waktu yang lalu ada yang berani mengatakan menulis tesis ya tentang bolehnya zina. Itu gara-gara apa? Filsafat liberal. Ya. Ada yang mengatakan semua agama sama, itu gara-gara filsafat. Ya. Ada yang ya banyak kerusakan-kerusakan dikarenakan apa? Filsafat. Ini jadi bahaya. Ada salah satu kelompok yang namanya Islam liberal. JIL, jaringan Islam liberal. Nah ini tuh orang-orang ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat yang sangat berbahaya. Mereka katanya ingin membela Islam, tapi pada dasarnya adalah justru merusak Islam. Justru merusak Islam. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, jangan mengambil akidah itu dari filsafat. Tambah rusak. Udah banyak ulama-ulama kita yang dulu ya seperti Imam Ghazali, Fakhrul Razi, ini orang tokoh-tokoh ahli kalam yang menggeluti ilmu kalam, akhirnya kemudian apa? Nyesel. Menyesal mereka. Karena mereka bukan malah benar, bukan malah tenang, ya, tapi justru malah bingung. Ya, orang belum belajar filsafat masih benar fitrahnya, mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tapi kalau sudah belajar filsafat malah bingung. Ya, malah bingung. Malah mengatakan Allah di mana-mana. Itu gara-gara apa? Filsafat. Saya pernah ketemu salah satu mahasiswa, ya. Kita diskusi di mana Allah Subhanahu wa taala, menurut hemat saya Allah itu ada di setiap negara. Nah, ini ya. Ini gara-gara apa? Filsafat. Coba kalau orang yang belum belajar filsafat, anak-anak kecil, itu malah benar. Kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan Allah di atas arsy. Bahkan orang-orang awam, masyarakat awam,
ya, mereka sering mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Itu fitrah. Masih bersih, masih suci. Ya. Karena setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah. Tapi fitrah itu rusak kalau seorang kemudian bergelut dengan filsafat. Ya, maka sayangi iman kita, sayangi akidah kita, jangan rusak dengan filsafat. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat di antara prinsip akidah Imam Syafi'i adalah tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Tidak mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis. Maksudnya apa? Jangan sampai kita di dalam beragama ini, aku ngikuti Quran saja, kalau hadis saya nggak mau. Ada sebagian kelompok seperti itu. Di India ada kelompok namanya kelompok ingkar sunnah. Mereka mengatakan Qur'aniyun. Ya, makanya ini juga pelajaran penting ya. India itu di sana banyak melahirkan kelompok-kelompok nyeleneh. Ahmadiyah yang ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu di India, Pak. Bahaiyah, Ahmadiyah itu banyak lahirnya dari sana. Qur'aniyun yang mengingkari hadis, ya cuma Quran saja, itu juga lahir dari sana. Ya, bahkan agama di India itu saking banyaknya itu lebih dari 100. Ada dua jilid buku judulnya Mawsu'atul Firaq wal Adyan fil Hind. Kamus agama dan sekte kelompok di India, 2 jilid besar. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kera, ada yang nyembah ular, ada yang nyembah ya ayam, ada yang nyembah setan, bahkan maaf, ada yang sampai nyembah farji. Itu di India pusatnya. Makanya kita ya jangan ngefans sama India. Ini kadang kaum muslimin Indonesia apalagi ngefans sama nyanyian wong India. Film wong India. Padahal sana rata-rata apa? Hindu. Ingat, film itu mempengaruhi akidah kita. Ketika kita melihat tontonan film itu akan merusak ya akal pikiran kita. Ya, akal pikiran kita. Ya. Baik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita jangan sampai kita ini ikut paham ini. Paham apa? Yang hanya mencukupkan Al-Quran saja. Nggak pakai hadis. Yang jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, La alfiyanna ahadakum muttaqi'an ala arikatih. Ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi. Au nahaitu anhu. Fayaqul la adri. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Ya. Hampir saja saya mendapati salah seorang di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya. Tatkala datang padanya perintah atau larangan dariku, dia berkomentar, saya enggak tahu. Yang saya ikuti hanyalah Quran saja. Jadi Nabi sudah mengabarkan nanti akan ada orang-orang ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, dia ngomongnya apa? Saya enggak ngerti. Kalau hadis saya enggak ngerti. Saya cuma ngikuti apa? Al-Quran saja. Ya, kalau hadis dia nggak mau nerima. Walaupun itu dalam Sahih Bukhari Muslim, nggak nerima. Dia cuma mau dari Quran saja. Alasannya karena Quran itu sudah pasti sahih. Tapi kalau hadis kan nggak mesti sahih. Ada yang sahih, ada yang enggak, kan gitu. Makanya mendingan nggak usah pakai hadis. Ya. Paham seperti ini, ma'asyiral muslimin, paham yang keliru, sesat dan menyesatkan. Karena kalau kita itu beragama dengan Quran saja, nggak pakai hadis, ya, maka ini akan menjadikan kita, ya, salah dalam memahami Quran. Karena tidak ada yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada Nabi. Dan kita juga nggak bisa mempraktekkan Al-Quran tanpa penjelasan dari Nabi. Coba bayangkan masalah sholat saja. Sholat itu di dalam Al-Quran
Cuma global. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Berapa rakaatnya, apa yang dibaca, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang enggak boleh. Itu kan enggak diterangkan dalam Quran. Keterangan detailnya di mana? Dalam hadis. Lah kalau kita cuma Quran saja, terus sampean sholatnya gimana? Ya. Kalau cuma Quran saja nggak pakai hadis, terus sholatnya gimana? Penjelasan detail tentang sholat itu hanya ada di dalam hadis. Kalau kita nggak mengikuti hadis, cuma Quran saja, akhirnya memahami Al-Quran pakai akal kita sendiri. Dan itu malah kemudian apa? Ya, menyimpang. Ya, akhirnya nanti lahirlah seperti orang-orang kebatinan. Sholat sing penting eling. Ya, sholat sing penting eling. Gak ada tata caranya. Pokoknya yang penting eling ya itu sholat berarti. Nah ini bahaya. Paham seperti ini, paham yang bahaya. Ini bukan paham Islam ini. Nah, kemudian yang kelima. Hadis ahad adalah hujjah. Hadis ahad adalah hujjah. Apa sih hadis ahad itu? Ini sedikit kita jelaskan. Hadis Nabi SAW itu adalah hujjah. Ya. Karena pedoman agama tadi adalah Al-Quran dan hadis. Nah, hadis Nabi itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada hadis yang mutawatir dan ada hadis yang ahad. Hadis yang mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali. Sahabat yang meriwayatkan itu banyak, Pak. 20 sahabat, 30 sahabat. Itu namanya mutawatir. Adapun kalau hadis ahad itu kalau cuma diriwayatkan oleh 1, 2, 3 sahabat. Nah itu namanya hadis ahad. Nah, Imam Syafi'i menegaskan semua hadis yang sahih, baik itu mutawatir ataupun ahad, maka itu adalah hujjah. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Tidak perlu dibeda-bedakan. Ya, bahkan beliau menukil kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Kata beliau, "Lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid." Saya tidak mengetahui perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hujjahnya hadis ahad. Tadi hadis ahad itu hadis yang cuma diriwayatkan oleh 1, 2, 3 sahabat saja. Selama hadisnya sahih berarti diterima. Walaupun itu masalah akidah, walaupun itu masalah fikih. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan seperti ini? Karena ada sebagian kelompok, ya, sebagian kelompok mereka mengatakan bahwa masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad. Makanya mereka tidak percaya dengan siksa kubur. Enggak percaya dengan keluarnya Dajjal. Enggak percaya dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Enggak percaya dengan timbangan besok pada hari kiamat. Alasannya ini, Pak. Alasannya karena hadisnya cuman ahad, diriwayatkan 1, 2, 3 sahabat saja, dan ini masalah akidah. Masalah akidah enggak bisa dengan hadis ahad. Harus mutawatir, diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. Paham seperti ini dibantah oleh Imam Syafi'i. Bahwa paham ini paham yang menyelisihi kesepakatan para ulama. Ulama sepakat selama hadis itu sahih boleh dipakai baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Karena masalah akidah dan masalah fikih itu nggak bisa dibeda-bedakan. Ya, coba kita ketika sholat kan dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Ini satu sisi masalah fikih,
Satu sisi masalah akidah. Satu sisi masalah fikih karena doa sholat. Satu sisi masalah akidah juga. Karena di situ ada kewajiban untuk beriman ada siksa kubur, beriman dengan adanya Dajjal, kan gitu ya. Ya. Makanya hadis ini membingungkan sebagian kelompok. Ada kelompok yang dilarang oleh pemerintah itu, ya, Hizbut Tahrir. Mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Enggak percaya dengan siksa kubur, enggak percaya dengan Dajjal. Ya, alasannya karena itu masalah apa? Akidah. Dan masalah akidah, ya, harus mutawatir, enggak boleh hadis ahad. Kalau masalah fikih boleh hadis ahad. Lah, mereka bingung ketika menghadapi hadis ini. Karena hadis ini masalah fikih plus masalah akidah. Ya, kalau mengikuti teori mereka, hadis masalah fikih berarti harus diterima. Tapi harus ditolak juga karena apa? Mengandung masalah akidah. Karena bingung, akhirnya mereka mengatakan apa? Hadis ini boleh diamalkan, boleh dibaca, tapi jangan dipercaya. Bingung enggak, Pak? Sampean boleh dibaca, maca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari Dajjal. Tapi jangan percaya ada siksa kubur. Tapi jangan percaya ada Dajjal. Kan aneh. Maksudnya kita baca tapi enggak mempercayai apa yang kita baca. Nah, ya, ini. Jadi Imam Syafi'i sudah membantah jauh-jauh hari. Yang keenam, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i adalah tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Enggak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan hadis. Kata Imam Syafi'i, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Quran. Tidak mungkin sunnah Nabi, hadis Nabi menyelisihi Al-Quran sama sekali. Selama-lamanya. Enggak mungkin. Ya. Kenapa enggak mungkin? Karena Al-Quran itu dari Allah dan hadis itu juga wahyu dari Allah SWT. Sama-sama dari Allah SWT. Dan tidak mungkin sama-sama dari Allah kemudian apa? Saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an? Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Tapi karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin saling apa? Bertentangan antara satu dengan yang lain. Hadis juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan Nabi ngomong itu. Ya, apa yang diomongkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih pada dasarnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak ya. Kaidah ini penting, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini penting karena kadang-kadang kita dengar tuh ada orang yang ngomong hadis ini enggak sahih walaupun dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, kalau kita dengar ada orang ngomong seperti itu, maka berarti orang ini enggak benar. Karena dia mempertentangkan antara hadis dengan Quran. Ya, enggak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, itu enggak mungkin. Kaidahnya Imam Syafi'i tadi. Ucapannya Imam Syafi'i tadi. Kenapa enggak mungkin? Karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Quran dari Allah dan hadis juga dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin saling apa? Bertentangan. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya. Jadi tidak mungkin Al-Quran dan hadis itu saling bertentangan. Kalau sekilas ada pertentangan, maka itu karena kita
ilmu kita masih sedikit. Maka perlu belajar lagi, perlu bertanya kepada para ulama yang ngerti. Ya. Karena kadang-kadang ada sebagian hadis menurut kita bertentangan, tapi pada dasarnya nggak bertentangan. Contoh mudah ya. Ini penting juga. Hadis tentang apakah ada penyakit menular atau enggak. Ya, dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada ya burung gagak, tidak ada merasa sial dan tidak ada bulan Safar. Tidak ada bulan Safar. Hadis ini sekilas menunjukkan bahwa tidak ada penyakit menular. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, beberapa hadis yang menunjukkan penyakit menular itu ada. Di antaranya Nabi mengatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena kusta seperti kamu lari dari singa. Artinya kita kalau ada orang yang kena kusta suruh menjauh, jangan dekat-dekat, nular. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la yuradu musihun ala mumridin. Ya, onta yang sehat jangan dicampur dengan onta yang sakit. Itu juga menunjukkan bahwa apa? Ada penyakit menular, jangan dicampur karena nanti apa? Nular. Sekilas antara dua hadis ini apa? Bertentangan. Yang satu mengatakan tidak ada penyakit menular, yang satu mengatakan penyakit menular itu apa? Ada. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Para ulama udah jelaskan. Cara menggabungkannya, yang ditiadakan oleh Nabi nggak ada penyakit menular, itu bukan berarti nggak ada penyakit menular. Yang ditiadakan oleh Nabi itu adalah tidak ada penyakit menular seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Yaitu orang-orang jahiliyah dahulu, mereka meyakini penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak ada. Tapi ya, penyakit menular dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada penyakit menular dan itu diakui oleh dunia kedokteran. Semua dokter sepakat bahwasanya ada penyakit apa? Menular. Ya. Makanya hadis tersebut gandengannya kan apa? Tidak ada penyakit menular. Tidak ada merasa sial. Maksudnya merasa sial itu lihat burung gagak, wah ini tandai apa? Ono sing katik mati. Nah, itu merasa sial tuh. Atau angka berapa? 13. Ya. Ya angka 13 sebagian pesawat enggak ada. Atau nomor apa pintu hotel 13 sebagian enggak ada. Dianggap apa? Sial. Atau juga ya nomor kaos misalkan, enggak ada yang berani nomor 13. Apes ini. Atau juga merasa sial dengan bulan. Orang Jawa biasanya merasa sial dengan bulan Suro, bulan Muharram. Gak wani bikin gawe di bulan Muharram. Ya, mau nikahkan, waduh ini kok alamat apa? Berantakan rumah tangga ya. Atau mau buka bisnis, alamat bangkrut nanti. Nah, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Walahama, tidak ada burung gagak. Maksudnya gimana? Burung gagak ada burung gagak. Yang dimaksud yaitu apa? Keyakinan orang jahiliyah dahulu yang merasa sial dengan burung gagak. Yang maaf sampai sekarang masih ada orang berkeyakinan seperti itu. Keyakinan jahiliyah yang sudah dihapus dalam agama Islam. Wala safar, demikian juga bulan Safar. Gimana maksudnya Nabi mengatakan tidak ada bulan Safar? Bulan Safar kan ada, bulan Safar. Yaitu merasa sial dengan bulan Safar seperti keyakinan jahiliyah. Nah, seperti ini, ma'asyiral muslimin, penting kita pahami supaya nanti kita nggak gampang mendustakan hadis. Wah, nggak bener ini. Ya, hadisnya, mosok nggak ada penyakit menular. Atau, wah nggak bener ini, mosok ada penyakit menular. Nah, ya, hadis kok bertentangan antara satu dengan yang lain. Jangan salahkan hadisnya. Kalau sampean bingung, jangan salahkan hadisnya. Salahkan sampean yang ilmunya masih sedikit. Seandainya kita belajar, seandainya kita tanya kepada para ulama, baca buku-buku, kitab-kitab para ulama, itu sudah dibahas. Baik,
Yang ketujuh, ya, apabila hadis bertentangan dengan pendapat. Nah, ini penting juga nih. Ya, kata Imam Syafi'i, apabila hadis bertentangan dengan pendapat, maka yang didahulukan adalah hadis Nabi. Pendapat siapapun, kalau sudah bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan pendapat tersebut, ambil hadis Nabi SAW. Itu pesannya Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, ini hadis ya, ucapan Imam Syafi'i yang sangat masyhur, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Kalau ya ada hadis yang sahih, ya itulah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, catatannya kalau hadisnya apa? Sahih. Kalau hadisnya enggak sahih, berarti bukan madhab Syafi'i, Pak. Penting karena sekarang banyak orang juga mengamalkan hadis, tapi hadisnya enggak sahih. Contoh paling gampang, sekarang bulan Rejab. Biasanya banyak orang punya amalan-amalan khusus bulan Rejab padahal enggak sahih. Ada puasa Rejab. Itu enggak sahih hadisnya. Hadisnya palsu. Ya. Ada sholat namanya sholat rohoib. Ini biasanya Jumat pertama antara maghrib dan isya. Itu ada sholat rohoib namanya. Ya, itu hadisnya juga palsu. Ya, tidak ada hadis yang sahih tentang amalan khusus di bulan Rajab. Itu enggak ada. Terus apakah berarti kemudian kita tidak beribadah? Tetap kita beribadah. Tapi pakai hadis-hadis yang umum. Senin Kemis, misalkan kalau puasa Senin Kemis, ya puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Ayamul Bid 13, 14, 15 gitu. Itu yang sahih-sahih yang kita amalkan. Kalau sholat masih banyak, sholat duha, sholat malam. Amalkan hadis-hadis yang sahih. Adapun mengamalkan hadis yang palsu, nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena hadis palsu itu bukan ucapan Nabi. Hadis yang palsu itu berarti bukan ucapan Nabi. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Bahkan dosa besar kalau kita menisbatkan ya hal itu kepada Nabi padahal Nabi enggak mengatakannya. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta kepadaku apa yang tidak saya katakan. Dia menisbatkan, "Oh ini hadis Nabi," misalkan. Padahal saya enggak mengatakan itu. Berarti dia hendaknya ya memboking tempat duduknya di neraka. Ya, dosa besar, enggak boleh. Ini penting. Sekarang banyak beredar ya di WhatsApp atau di Facebook ya. Nah, makanya ini penting juga sebagai nasihat kalau kita dapat kiriman di Facebook atau di WhatsApp ya tentang artikel-artikel, amalan-amalan, jangan langsung diterima, diseleksi dulu. Dan itu butuh ilmu memang. Dan itu butuh ilmu. Enggak asal al-hadis. Ya, ono Arabe disangkakno langsung hadis. Nah, bae ya, buatan orang. Nah, kita ini kan kadang-kadang pokoknya ono Arabe disangkakno langsung hadis. Padahal kadang-kadang Arabe kuali. Nah ini, hati-hati. Makanya sampai kadang ono jimat pokoknya Arab. Wah, mantap ya berarti. Padahal jimat. Ya. Kadang-kadang jimatnya kulhu sungsang. Kulhu sungsang. Ada jimat kulhu sungsang. Maksudnya kul huwallahu ahad dibalik. Itu justru melecehkan Al-Qur'an. Merendahkan Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi intinya ya, kata Imam Syafi'i, kalau bertentangan antara hadis dengan pendapat orang, dahulukan hadis Nabi. Entah itu pendapat siapapun, pendapat guru kita, pendapat ustadz kita, kiai kita, habib kita, orang yang kita kagumi. Kalau bertentangan dengan hadis, dahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena
Nabi SAW lebih kita cintai dari siapapun. Ucapan Nabi SAW itu wahyu. Gak mungkin salah. Berbeda dengan ucapan manusia. Ucapan manusia bisa benar, bisa salah. Kita timbang dengan Quran dan hadis. Ya. Begitu. Jangan sampai malah kita meninggalkan hadis, malah lebih mengutamakan ucapan guru kita. Ini keliru. Ya. Ucapan guru kita malah kita dahulukan. Ucapan ustadz kita, ucapan kiai kita. Wah ini pokoknya kita manut aja karo sama apa? Ya, kiai. Mesti benar misalnya. Padahal ada hadis yang bertentangan. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita ini beragama harus pakai landasan. Harus dalil. Pakai pegangan. Sumber beragama kita Quran, hadis. Ya, bukan ya ucapan orang. Ini pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau melarang kita dari taklid buta. Ya. Nah, yang kedelapan, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i berpegang teguh kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Ini terkenal Imam Syafi'i itu orang yang sangat semangat dalam mengikuti sunnah dan melarang bid'ah. Sunnah itu artinya kita beragama sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau bid'ah artinya beribadah gak pakai tuntunan dari Rasulullah. Nah itu. Kata Imam Syafi'i, wa usi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumis sunnati wal athari an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa tarkil bid'ah wal ahwa'i wajtinabiha. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan para sahabat serta meninggalkan dan menjauhi bid'ah dan hawa nafsu. Ini pesannya Imam Syafi'i. Kita disuruh untuk mengikuti hadis-hadis Nabi, meneladani sunnah Rasul. Jangan mengikuti bid'ah-bid'ah. Bid'ah itu apa tadi? Yaitu beribadah, ya, tapi nggak mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Bikin tata cara sendiri, Pak. Itu namanya bid'ah. Tapi ingat, bid'ah itu kalau masalah agama, masalah ibadah. Kalau masalah dunia bukan bid'ah. Mikrofon misalkan. Ini dulu nggak ada contohnya dari Nabi. Tapi ini masalah dunia, nggak masalah. Ya, mobil misalkan. Zaman Nabi nggak ada mobil. Pesawat, ya, HP. Zaman Nabi nggak ada. Tapi ini bukan bid'ah. Karena ini masalah apa? Dunia. Ini penting karena ada sebagian orang itu salah paham. Ketika kita melarang dari bid'ah sebagaimana Rasulullah melarang bid'ah, ya, disangkanya, wah titik-titik bid'ah. Berarti apa? Nggak usah naik mobil, nggak usah naik pesawat, wis naik kok unta aja. Nah, ini orang nggak paham tentang makna bid'ah. Bid'ah itu masalah ibadah, masalah agama. Kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaidah penting nih. Kalau masalah dunia, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Misalkan masalah dunia. Ya, siapa yang melarang misalkan mobil? Mana dalilnya? Karena ini hukum asalnya boleh. Kalau ada yang bilang kopi haram misalkan, mana dalilnya? Karena hukum asalnya ini masalah dunia, boleh, halal. Kalau ada yang bilang baju batik haram misalkan, mana dalilnya? Karena ini masalah dunia, hukum asalnya boleh. Tapi kalau masalah agama, masalah ibadah, hukum asalnya haram. Sampai kita ada dalil yang mensyariatkannya. Itu kebalikannya kalau masalah apa? Ya, kalau masalah agama kebalikannya dari masalah dunia. Kita tidak boleh beragama kecuali kalau ada contohnya. Ya, kalau ada contohnya. Kalau ada contohnya kita amalkan, kalau nggak ada contohnya nggak kita amalkan. Begitu. Itu kalau dalam masalah ibadah. Baik, yang terakhir, Imam Syafi'i melarang taklid. Taklid itu apa? Taklid itu mengikuti pendapat orang padahal kita nggak ngerti dalilnya. Manut, ya, ikut-ikutan, membeo, ya, pasrah bongkoan. Nah, itu namanya taklid. Pokoknya aku manut wis omongane, ya, kiai atau ustadz ini atau fulan misalkan.
Bener gak bener pokoknya aku melok. Nah. Ya. Ini namanya taklid. Nah, Imam Syafi'i melarang ini. Karena kita beragama itu harus mengikuti Quran dan hadis. Bukan mengikuti orang. Karena orang itu kan bisa benar, bisa salah. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Banyak sebenarnya ucapan Imam Syafi'i ya. Wah ini banyak sekali nih. Tapi kita ambil satu aja. Kata Imam Syafi'i. Ya. Kullu ma qultuhu fakana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma sahha fahuwa aula wala tuqalliduni. Setiap apa yang aku katakan lalu ada hadis yang sahih dari Rasulullah yang menyelisihi ucapanku, maka hadis itu lebih utama untuk diikuti dan janganlah kalian taklid kepadaku. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau ada ucapan saya, kalau ada pendapat saya kok bertentangan, berlawanan dengan hadis, apa? Ambil hadis, tinggalkan ucapan saya. Jangan kalian taklid kepada saya, ngikut kepada saya, jangan. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan hadis, jangan ikuti pendapat saya. Bayangkan itu. Kita dilarang taklid sama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i Masya Allah ulama besar. Ya, itu aja nggak boleh kita taklid kepada Imam Syafi'i. Apalagi taklid kepada orang-orang yang derajatnya lebih di bawahnya Imam Syafi'i. Lebih nggak boleh lagi, Pak. Sama Imam Syafi'i ulama aja nggak boleh kok kita taklid. Apalagi sama ya yang lainnya yang ilmunya masih di bawahnya Imam Syafi'i, lebih nggak boleh lagi. Jadi intinya dalam beragama itu kita harus mengikuti apa? Quran dan hadis. Disinilah ma'asyiral muslimin pentingnya bagi kita untuk terus belajar ngaji ilmu agama supaya kita tahu ya, oh ini yang tuntunannya ya Rasulullah dalam beragama itu seperti ini, dalam berakidah seperti ini, ibadah itu seperti ini. Oh ini enggak ada tuntunannya dari Nabi. Kita bisa bedain kalau kita ngaji ilmu agama. Ya, makanya kita harus semangat ngaji ilmu agama sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati ngaji ilmu agama itu sampai mati. Sebagaimana kita makan, kita minum terus kebutuhan untuk badan kita, demikian juga kita butuh ilmu untuk kebutuhan hati kita. Sampai kita mati. Karena kita diwajibkan oleh Allah SWT beribadah sampai finish terakhir. Finish terakhir ibadah itu kalau udah mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Ya. Kalau sekolah mungkin ada batasannya. Ya, kalau sekolah itu ada batasannya, Pak. Tapi kalau ngaji ilmu agama nggak ada batasannya. Sampai mati belajar. Beda loh ya. Kalau sekolah sama belajar ilmu agama itu beda. Kalau sekolah itu kan ya, kita di kelas ya, SD, SMP, SMA. Ya, kalau sudah selesai ya sudah. Sampean mlebu meneh gak diterima ya. Nih kan? Gak diterima. Itu kalau sekolah. Tapi kalau ngaji ilmu agama, belajar ilmu agama, ini batas terakhirnya adalah sampai kita mati, ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 9 prinsip akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang seandainya kita mengikuti ya prinsip-prinsip beliau ini, maka insyaallah taala kita dalam berakidah, dalam beragama akan mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah ya kepada kita di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.